Dan saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti terkait fenomena slogan No Viral, No Justice di Indonesia. Halo Ibu Pungki, terima kasih Ibu sudah menerima kami untuk berdiskusi secara langsung mengenai fenomena slogan No Viral, No Justice di Indonesia. Mungkin itu bukan hal yang baru Ibu ya, sudah ada sejak di tahun 2002, 2023 dan masih ada slogan itu di tahun 2024. Dan memang jika masyarakat awam melihat fenomena No Viral, No Justice itu menimbulkan persepsi bahwa jika kasus diviralkan menjadi mempercepat untuk dieksekusi. Pandangan Ibu Pungki dari hal tersebut bagaimana? No Viral No Justice ini sebetulnya ya tadi bagian dari upaya atau desakan, tekanan atau solidaritas dari netizen. Nah, terkait dengan peristiwanya memang biasanya peristiwa-peristiwa yang dianggap menyentuh hati masyarakat gitu. Jadi tidak adanya keadilan, padahal ini sangat menjadi perhatian dari masyarakat. Nah, termasuk juga pernah pada waktu itu dilakukan berita-berita yang viral gitu ya, supaya dapat perhatian dari polisi. Dan memang kok ya sangat disayangkan itu memang yang banyak ditangani cepat itu yang viral-viral seperti itu, sehingga masyarakat menganggap oh ya sudah kita viralkan aja, kalau nggak viral nggak dapat perhatian seperti itu. Nah padahal sebetulnya ini kan kalau kami melihat sebetulnya jadi sindiran juga ya dari masyarakat supaya polisi segera memperhatikan semua laporan masyarakat. Nah oleh karena itu kami dari Kompolnas sebetulnya mendorong aparat kepolisian untuk nggak harus nunggu viral ya beritanya. Jadi ketika ada laporan, terus kemudian itu segera direspon cepat agar masyarakat juga mendapatkan keadilan. Ibu, itu disebabkan juga oleh penilaian masyarakat terkait kinerja Polri yang mungkin cukup lamban begitu dalam menangani sebuah kasus, sehingga mereka memviralkan sebuah kasus tersebut begitu. Apakah dengan adanya slogan No Viral, No Justice ini membuat ada dampak diskriminasi terhadap penegakan hukum jadinya? Iya, sehingga akhirnya kasus yang viral diutamakan dan kasus yang tidak viral di nomor 2-kan menjadi tidak prioritas gitu Ibu. Betul. Saya juga melihat seperti itu. Nah, ketika masyarakat kemudian memviralkan, itu kan tujuannya untuk supaya dapat perhatian dari masyarakat yang lain, kemudian juga untuk dapat perhatian dari institusi kepolisian itu sendiri. Nah, tetapi kita juga melihat terkadang apa yang diviralkan itu kadang-kadang tidak based on reality, nggak based on fact gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang dipotong-potong atau ada hal-hal yang dilihat dari angle yang mana sehingga kemudian ya cuplikan-cuplikan sehingga kemudian ini tidak mewakili gambaran utuh peristiwanya. Nah, tetapi di sisi lain ada juga yang memang merupakan gambaran utuh peristiwanya. Nah, oleh karena itu memang kuncinya tadi ketika ada laporan mesti harus disikapi dengan cepat. Kalau ternyata tidak bisa disikapi dengan cepat, kita mesti harus lihat apa nih penyebabnya kok bisa nggak cepat gitu ya. Terkadang misalnya terlalu banyak laporan masyarakat dengan minimnya misalnya jumlah kepolisian di suatu kantor kepolisian, sehingga kemudian mengakibatkan ya mereka katakan satu orang mesti harus nangani misalnya 10 laporan, 20 laporan, jadi ya nggak maksimal seperti itu. Nah oleh karena itu perlu juga dipertimbangkan misalnya untuk mensiasati ini adanya misalnya restoratif justice. Nah kalau itu dilakukan saya rasa juga kemungkinan juga perkara-perkara nggak harus nyampe ke tingkat selanjutnya ya, cukup diselesaikan lewat kekeluargaan seperti itu. Tapi mungkin masyarakat awam menilai apakah bisa dengan fenomena No Viral No Justice ini dengan memviralkan sebuah kasus, apakah bisa menjadi tambahan bukti pendukung untuk kepolisian sehingga proses penyidikan menjadi lebih cepat begitu Ibu? Bisa iya, bisa enggak ya Mbak ya, tergantung ya. Kadang-kadang saya melihat No Viral No Justice itu ya hanya show wow gitu ya, ketika awalnya masyarakat ini tertarik gitu, terus kemudian memberikan dukungan, memberikan support, tapi kemudian kan tidak diimbangi dengan misalnya melakukan investigasi. Jadi masyarakat kan nggak juga dia mencoba untuk mencari bukti-bukti, ya hanya dari berita-berita yang viral, terus kemudian nonton TikTok, nonton Instagram seperti itu ya, buka-buka Instagram seperti itu. Nah itu kan nggak bisa diartikan bahwa mereka kemudian mendapatkan fakta. Faktanya kan dari orang-orang yang mengunggah tadi gitu. Nah, itu bisa bisa
mohon maaf, misleading gitu, bisa misleading dengan fakta yang sebenarnya. Jadi katakan misalnya A lawan B, terus kemudian mereka berdua saling viral di TikTok. Nah, ini mau percaya yang mana? Kadang-kadang malah berantem gitu ya. Dan ini malah bikin bingung polisi juga gitu dengan bukti-buktinya, model-model seperti itu. Nah, kalau kami sih tetap mendorong polisi jangan terpengaruh dengan yang viral-viral itu, tapi mereka mesti harus melakukan upaya investigasi yang based on scientific. Jadi kita selalu mengatakan scientific crime investigation itu yang paling penting. Misalnya ada hasil-hasil dari laboratorium forensik, terus kemudian dari digital forensik dan sebagainya. Jadi jangan misalnya ngelihat dari yang viral-viral itu. Itu artinya tidak semua kasus yang diviralkan terbukti benar. menjadi sebuah kasus yang kriminal begitu ya, Ibu? Benar. Jadi kami sendiri pernah mengalami seperti itu. Jadi pertama kasus no viral no justice ini kan kasus di Luwu ya yang kami dengar. Nah di situ tuh dikatakan seorang ibu mengeluh karena 3 anaknya itu dituduh dicabulin oleh bapaknya seperti itu. Nah ketika kami menggunakan scientific crime investigation ya, jadi polisi menggunakan penyelidikan berbasis ilmiah. Di situ ternyata nggak terbukti. Jadi dari hasil visum et repertum nggak terbukti, visum et psikiatrikum juga nggak terbukti. Terus kemudian ini semua direview oleh Persatuan Dokter Forensik nggak terbukti. Terus kemudian dengan APSIFOR ya, Asosiasi Psikologi Forensik itu juga nggak terbukti. Nah padahal ini udah viral. Ya, sudah viral dan tagar no viral no justice berasal dari situ. Ini udah menjelekkan institusi Polri, nggak terbukti ternyata Mbak. Itu kan luar biasa gitu ya. Jadi kami melihat semua hal yang viral belum tentu memang itu sesuai dengan fakta, belum tentu itu sesuai dengan kebenarannya seperti itu. Jadi kami berharap masyarakat untuk cerdas melihat dan nggak begitu saja menelan mentah-mentah apa saja yang sudah diviralkan. Itu artinya masyarakat harus lebih kritis dan teliti dalam menerima informasi. Lalu bagaimana Ibu saran untuk kepolisian dengan adanya perubahan perilaku masyarakat di era digital ini? Iya, polisi juga mesti harus cepat ya, menurut saya. Jadi yang menjadi pengawas polisi itu tidak hanya pengawas internal polisi, nggak hanya atasan langsung gitu ya. Nah atasan langsung mesti harus ngawasin anak buahnya. Kalau anak buahnya kerjanya nggak beres, ele-elean, dia mesti harus segera menegur seperti itu. Nah kedua tadi pengawas internal juga harus cepat. Jadi jangan tunggu berita viral. Pengawas internal itu juga bukan satu-satunya yang ngawasin ini polisi. Kami pengawas eksternal juga jadi pengawas. Tetapi yang lebih kritis lagi sekarang masyarakat nih. Polisi ini kayak ada di akuarium gitu diawasi. Jadi mesti harus cepat mereka bergerak profesional. Jangan sampai misalnya apa yang diharapkan oleh Bapak Kapolri, Polri presisi itu kemudian tidak bisa dilaksanakan dengan baik oleh anggotanya sehingga masyarakat jadi protes. Kan kasihan Pak Kapolri ya, kasihan institusi Polri. Nah ini semua kan kita berharap ya tadi dari harapan masyarakat yang sebetulnya sangat cinta polisi sih, karena masyarakat tuh menganggap polisi itu kan seperti dewa gitu. Nah jadi bagaimana setidaknya mewujudkan setengah dewa juga nggak apa-apa lah. Yang penting cepat profesional ya, dan humanis gitu pada masyarakat. Kalau polisi menanggapinya dengan humanis, dengan baik, maka masyarakat juga seneng. Kan ada tuh yang judes-judes gitu, ya udah tangkap aja sendiri kayak gitu. Itu kan masyarakat udah merasa saya ini punya kasus, nggak ditanggepin oleh polisi, malah disuruh dibentak-bentak, disuruh ini diketawain kayak gitu. Kan masyarakat jadi marah juga. Jadi saya berharap seluruh anggota Polri yang ditugaskan dimanapun itu benar-benar reformis, benar-benar humanis, dan kemudian kalau ada laporan-laporan segera ditindaklanjuti. Jadi jangan sampai viral. Dan kemudian mesti harus punya empati ya Mbak ya, itu yang paling penting. Kalau seperti itu saya yakin polisi pasti dicintai oleh masyarakat. Baik, terima kasih Ibu Pungki atas waktunya. Sehat selalu Ibu. Demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan pengetahuan publik akan berbagai informasi terkini, membuka kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Mentari Tanzil, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam presisi.